Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat share yang Allah sayangi. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga sekali untuk dapat mewawancarai Ibu Eli Risman mengenai bagaimana cara agar orang tua dapat lebih pede atau lebih percaya diri untuk dapat berbicara mengenai seksualitas kepada anak. Sebenarnya mengantisipasi hal ini gitu agar anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang blast itu harus membuat katanya generasi imun ya Bu, generasi imun yang berkarakter tangguh. Nah itu bagaimana Bu cara kita sebagai orang tua dan juga sebagai masyarakat atau mungkin juga sebagai media berperan serta bagaimana caranya untuk membuat generasi imun? Pernah naik pesawat kan? Lalu pramugara atau pramugari akan mengatakan kami harus memperkenalkan kepada Anda peraturan penerbangan internasional. Terus dimulai buckle up ya, pasang seat belt, bla 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 bla, sampai pada suatu titik dia akan mengatakan begini. Apabila oksigen berkurang di dalam kabin, masker oksigen akan jatuh dengan sendirinya. Pasanglah ke hidung Anda, kaitkan ke belakang, bernafaslah seperti biasa. Apabila Anda datang dengan anak Anda, selamatkan diri Anda sendiri dulu baru tolong anak Anda, ya kan? Bagaimana kita akan membuat anak kita tangguh kalau Anda sendiri tidak tangguh? Bertengkar terus istri dan suami, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Anda bisa taruh kedua jari Anda seperti ini. Kalau Anda yang suami tetap mempertahankan diri Anda segini dan istri Anda juga ingin, dan Anda yang istri mempertahankan segini, coba Anda satukan. Anda kekuatan Anda cuma segini nih di ujung kuku ini. Jadi Anda gampang sekali patah. Ya. Jadi ini bukan perkawinan yang tangguh. Tapi cobalah Anda sebagai suami memberikan sebahagian daripada diri Anda dan istri membagian sebagian daripada diri Anda. Sehingga Anda mempunyai lubang kosong seperti ini yang bahagian yang Anda serahkan diri Anda tersebut. Apa yang terjadi? Mau putus nggak bisa. Karena Anda ingat Allah, ya kan? Perkawinan adalah misaqan ghalidhah. Sebuah perjanjian yang sangat teguh. Yang cuma 3 kali disebut Allah dalam Al-Quran. 2 dengan Nabi, 1 untuk perkawinan. Misalkan ghalidhah, Anda harus ingat Anda mengambil suami dan istri ini atau istri Anda mengambil Anda sebagai suaminya, menerimanya adalah dengan perjanjian yang sangat teguh. Jadi Anda harus dulu meningkatkan diri Anda supaya tangguh dan tahu bagaimana caranya menjadi orang tua, baru bisa bikin anak Anda tangguh. Tidak ada cara lain. Tidak mungkin dihasilkan anak yang tangguh, tentunya bisa sih, tapi akan susah sekali dari orang tua yang tidak tangguh. Anda harus tahu apa kewajiban, tugas, dan hak Anda dan apa tugas kewajiban anak dan bagaimana membesarkan mereka, sadar bahwa mereka adalah amanah, ujian, permata hati, bahagian dari harta kekayaan, dan dia bisa jadi musuh Anda kalau sudah kecanduan pornografi dan otaknya rusak. Kita tahu ya, kita harus belajar mengetahui hukum-hukum agama dalam pengasuhan anak, bahwa kita adalah orang yang ditiru. Ya, yang digugu, yang ditiru, bukan hanya guru saja. Kita adalah guru di rumah, kan, guru pertama dan utama. Kemudian kita harus membesarkan anak kita dengan cara yang benar berdasarkan kitab suci kita dan kemudian baik, ya, berdasarkan kaidah kerja otak dan fun, menyenangkan dan jangan begitu terus, ya, udah tegang nggak lucu. Jadi anaknya juga tegang. Jadi benar, baik, menyenangkan. Nah, kalau diuraikan lebih panjang lagi, Anda ikut pelatihan di Yayasan Kita dan Buah Hati. Sebenarnya kalau dari ayah dan bunda ini punya peran masing-masing nggak sih Bu? Maksudnya kalau ayah ya ke anak laki-laki, kalau bunda ke anak perempuan, apa seperti itu atau sebenarnya kombinasi atau bagaimana sebenarnya kerjasamanya? Kombinasi. Dia 2 bejana yang berhubungan. Dan kedua-dua bejana ini harus diisi oleh ayahnya dan ibunya. Kalau nggak ada, seperti Rasulullah cuma terisi 1 bejana atau mungkin tidak ada bejana ini sama sekali, maka ada penggantinya. Ya, Rasulullah dibesarkan oleh Abdul Muthalib dan Abu Talib. Harus ada substitute parents-nya, harus ada. Karena nggak mungkin ini bejana ini kosong dalam berbagai hal. Gitu. Jadi tidak bisa pepatah lama, ayah dekat anak perempuannya, anak laki-laki dekat sama ibunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Xiao. Jangan lupa follow @Felix Xiao di Twitter, juga follow @ShareChannelTV di Twitter untuk mendapatkan program Inspiring Islam yang saya gawangi. Insya Allah akan menambah manfaat dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah. Follow Share Channel TV dan saksikan Share Channel TV.
Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika anak kita nanti di neraka, masuk ke dalam neraka, mungkin dia nggak puas, nggak mau, saya nggak rela masuk ke dalam neraka. Mungkin saya masuk ke dalam neraka ini gara-gara orang tua saya. Kita diminta untuk berpikir, orang-orang yang terus berpikir dalam hidupnya, dalam berdirinya, dalam tidurnya, berpikir tentang Allah, berpikir tentang keajaiban Allah. Maka Rasul mengatakan dan siapa tidak melakukannya celakalah dia. Assalamualaikum. Sebagai umat muslim, kita diperintah untuk menutup aurat. Model himar yang satu ini sebelumnya sering kita jumpai dikenakan melingkar di leher saat musim dingin agar tubuh tetap hangat. Jangan ragu-ragu lagi untuk memakai hijab. Hijab adalah lambang identitas kita. Sahabat Share, memahami besarnya keingintahuan anak tentang perilaku seksual mengharuskan adanya komunikasi yang intens antara orang tua dan anak agar informasi yang didapatkan bisa menjadi benteng pertahanan diri dan bukan malah menjerumuskan masa depan anak karena tidak mendapatkan informasi yang tepat. Hal inilah yang disampaikan oleh Sogi Indra Duaja ketika ditemui oleh tim The Best DNA usai mengisi salah satu event di kawasan Jakarta. Yang paling penting menurut saya adalah orang tua menyiapkan jawaban. Kita bisa memperkirakan kan pertanyaan-pertanyaan mereka itu kira-kira apa. Contohnya, aku dari mana? Terus, kenapa aku belum menikah misalnya. Terus kenapa kelamin aku sama kelamin kakak yang beda jenis kelamin tuh beda. Kita siapkan jawabannya dari sekarang. Bukan memberikan, kalau saya ya, bukan memberikan ilmu itu sekarang, tapi kita sudah siap dengan jawabannya karena mereka bisa tanya kapan aja dan pada saat bertanya kita punya jawaban yang benar. Dan kalau misalnya kita nggak punya jawaban yang benar, tundalah. Yang saya tahu gitu, tundalah. Oh begitu, kamu pengen tahu? Aduh, aku juga belum terlalu tahu, nanti ya aku cari tahu dulu jawabannya. Daripada ntar kita jawabannya ngaco. Karena anak-anak itu merekam informasi, saat kecil itu merekam informasi itu sangat kuat sekali rekamannya, jadi terbawa sampai gede gitu. Sebenarnya media massa yang ada sekarang, pemberitaan itu bukan untuk konsumsi mereka ya. Berita itu mungkin dikonsumsi untuk anak SMP ke atas ya, untuk anak SD kayaknya belum cocok ya nonton berita. Dan berita itu sah-sah aja sih memberitakan hal-hal yang negatif. Karena kan berita itu sifatnya netral ya. Dia memberitakan hal yang negatif justru untuk menjadikan masyarakat lebih waspada dengan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Tapi kalau itu jadi dianggap sesuatu yang lumrah oleh anak-anak kita, tuh orang-orang itu pada seks bebas, nggak apa-apa kayak macam ya, itu memang kita harus arahkan. Jadi kalau bisa orang tua juga mengarahkan anak-anaknya, dia bisa melihat media apa aja sih, batasi sesuai dengan usianya gitu. Kalau masih anak-anak, berilah arahkan ke tontonan-tontonan dan bacaan-bacaan, dan juga batasi informasi-informasi yang masuk yang sesuai dengan usianya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang belum kita siap itu. Dan mengerinya adalah kalau mereka penasaran punya pertanyaan tentang seks atau tentang hal yang buruk yang ada di sekitar kita, dia nanyanya nggak sama orang tuanya, tapi nanya sama orang lain yang tidak merasa dirinya harus memberikan jawaban yang benar. Jadi informasinya salah kan. Jadi orang tua harus bisa juga membuka jalur komunikasi dengan anak, bahwa kamu kalau ada apa-apa tanya sama aku ya, gitu. Aku bisa tahu jawabannya, aku bisa nggak tahu jawabannya, tapi kalau ada apa-apa tanya sama aku. Kalau orang tuanya galak, ada pertanyaan mah kalau ini apa sih, apaan sih kamu masih kecil nanya-nanya kayak begitu, nanti anaknya jadi nggak mau nanya sama kita. Anaknya nanya sama orang lain, dapat informasi yang salah, anak kita yang rusak. Tiba-tiba anak kita udah rusak aja. Yang rusak siapa? Sebenarnya kita, karena kita membatasi jalur komunikasi dengan anak. Jadi biarkan anak-anak bertanya segala macam kepada kita,
Yang penting kita siapkan diri untuk bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, jangan sok tahu. Udah itu aja sih. Semua orang udah ngomongin tentang siapa yang salah lah. Sekolahnya, ininya, itunya. Tetapi yang paling saya soroti kemarin adalah ada apa dengan orang tuanya. Saya mikirnya gini, serangan pertama terhadap anak itu pasti menyakitkan, ya, serangannya. Kenapa anaknya kok tidak bisa langsung mengeluh kepada orang tuanya? Ataupun mungkin ada pengasuhnya. Kenapa di rumahnya termasuk telat mengetahui itu terjadi pada anaknya? Tidak mungkin anak itu pulang dalam keadaan normal, pasti kesakitan gitu dengan kekerasan seksual yang dia dapat. Jadi saya melihat, saya bukan so tahu ya, tapi aduh, kalau kejadian sama saya amit-amit, dan kalau kejadian itu terjadi, saya membayangkannya anaknya itu langsung melapor. Misalnya kalau orang tuanya masih nyebokin anaknya sendiri, orang tuanya pasti tahu dong kondisi anaknya, akan kesakitan di bagian tubuh yang dilecehkan. Dan itu akan bisa segera di follow up dengan meningkatkan hubungan, mempererat hubungan dengan anak. Itu mudah-mudahan bisa memperlancar komunikasi. Dengan lancarnya komunikasi, hal-hal yang buruk terjadi sama dia akan cepat dikomunikasikan oleh anak kepada kita. Jadi akan lebih cepat lagi diantisipasi. Jadi saya sih untuk kasus itu nggak mau menyikapi lebih jauh, tapi mengingatkan lagi saya kepada sebagai orang tua untuk meningkatkan hubungan saya dengan anak saya lebih dekat lagi supaya dia lebih lancar lagi berkomunikasi dengan. Nomor 2, kalau kita sudah tahu yang harus diwaspadai saat anak kita diare, sebenarnya nomor 1 ya, dehidrasinya aja. Gigi sulung yang tidak dirawat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gigi tetap di alam. Menganjurkan kita menjaga, kita mencegah daripada mengobati. Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan jenius pada masa keemasan Baghdad yang sangat besar sumbangsihnya terhadap ilmu aljabar dan aritmatika. Sosok Abbas Ibnu Firnas kini hanya kita bisa temui tercetak di atas sebuah perangko buatan Libya, menjelma pada sosok patung dan nama lapangan terbang di Baghdad. Jadi ketika anak kita nanti di neraka masuk ke dalam neraka, mungkin dia nggak puas, nggak mau, saya nggak rela masuk ke dalam neraka. Mungkin saya masuk ke dalam neraka ini gara-gara orang tua saya. Kita diminta untuk berpikir, orang-orang yang terus berpikir dalam hidupnya, dalam berdirinya, dalam tidurnya, berpikir tentang Allah, berpikir tentang keajaiban Allah. Terus mengatakan bahwa siapa tidak melakukan celaka dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Xiao. Jangan lupa follow @felixxiao di Twitter, juga follow @sharechanneltv di Twitter untuk mendapatkan program Inspiring Islam yang saya gawangi. Insya Allah akan menambah manfaat dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah. Follow Share Channel TV dan saksikan Share Channel TV. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Share, berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai seks edukasi yang berhasil dihimpun oleh tim liputan The Best DNA. Dulu ibu, anak ibu kelas 1 SMP, ibu memergoki anak ibu yang laki-laki sulung. Dia buka-buka situs porno di internet. Itu tuh betapa perasaan ibu hancur banget ya, hancur luluh. Tapi di depan anak ibu
ibu berusaha untuk tenang. Jadi ini berbagi pengalaman ya Mbak ya, berusaha untuk tenang. Ibu ajak ngobrol berdua antara ibu dengan anak, tapi ibu memposisikan diri ibu ini seperti teman gitu ya. Jadi sambil ibu tanya, sambil ibu pancing dari mana dia dapat itu. Di situ ibu merasa, ya Allah, ternyata segitu proteknya kita sama anak-anak di rumah, ternyata tetap di luar nggak bisa kita awasi sepenuhnya gitu ya. Dari situ ibu langsung ngobrol dari hati ke hati. Akhirnya ibu berikan seks edukasi ke anak ibu saat itu. Jadi ibu jelasin gimana kejadian terjadinya seorang anak atau apa. Jadi akhirnya disitulah pelajaran yang ibu dapat bahwa pelajaran tentang seks itu harus kita berikan sedini mungkin dengan bahasa yang kita sesuaikan dengan usia anak itu sendiri gitu. Karena sama dengan miras aja sih sebenarnya, seks juga itu udah sangat gampang diakses ya. Apalagi sekarang eranya internet yang ada di mana-mana. Kalau kita tidak memfasilitasi, mereka akan keluar ketemu dengan warnet yang cuma bayar beberapa ribu, mereka udah bisa akses. Nah itu harus wajib untuk mulai kita jelaskan dengan, tapi sesuai dengan porsinya mereka, sesuai dengan levelnya mereka. Kalau dari usia anak saya sih, karena mereka masih kecil-kecilnya, masih SD, lebih kepada bagaimana mereka tidak boleh terlalu dekat, udah mengajarkan bahwa ini adalah muhrim, ini yang boleh, udah dari pakaian juga sedikit demi sedikit udah mulai, ayo kalau mau keluar jangan terlalu terekspos bagian-bagian tubuh yang seharusnya ditutupi untuk mencegah itu. Serba salah ya Mbak ya, media itu kan bisa jadi hal yang sangat positif, tapi bisa jadi juga hal yang sangat negatif gitu ya. Dan untuk zaman sekarang, era sekarang, kita juga nggak bisa membatasi anak untuk atau melarang anak untuk tidak membuka internet atau mencari sesuatu hal yang dia ingin tahu dari media, karena itu kan bisa diakses sama siapa aja gitu ya. Jadi lebih kepada kita kasih pengertian yang sejelas-jelasnya, pemahaman ke anak bahwa ada media yang seharusnya boleh kita buka, lihat usianya ya, dan ada juga yang sebaiknya jangan dibuka. Tapi kalaupun dia buka, minimal hanya untuk pelajaran aja, kalau bisa kita dampingi gitu. Menurut saya kalau media sekarang itu juga kan sangat banyak mengakses berita-berita yang bisa ditonton oleh semua orang, yang dari segala kalangan usia, yang kadang-kadang tidak ada kontrol. Mereka di rumah pegang remote, bisa pindah channel, bisa milih sendiri apa yang akan mereka tonton. Sementara media kan mungkin medianya bermaksud buat menyajikan berita tersebut untuk golongan usia tertentu, tetapi ternyata yang mengakses justru bukan nggak tepat sasaran. Itu kemungkinannya besar banget. Jadi ya mungkin kalau usul dari saya, jam-jam tayangnya mungkin bisa lebih diatur supaya tidak di setiap waktu, setiap menit ada aja berita-berita yang kadang-kadang tidak terpikirkan, tapi karena ada akses beritanya, tiba-tiba si anak-anak yang belum bisa menyaring malah penerimaannya berbeda gitu. Kan banyak kita dengar siaran TV yang ada bimbingan orang tua, itu emang sangat penting sih. Kalau emang orang tua itu tersebut harus bisa memperhatikan suatu tanda itu bimbingan orang tua, kalau emang mesti dibimbing ya harusnya dibimbing. Karena menurut saya media kan luas ya, maksudnya nggak hanya satu, dan itu berpengaruh besar sih ke anak-anak. Kalau yang memang contohnya kayak apa yang kemarin sempat ini tuh Smackdown, itu tuh bisa menyebabkan anak-anak meniru, jadi mereka ikut penasaran, dicoba, akhirnya berdampak negatif kan sama teman-temannya. Itu tuh emang benar-benar orang tua tuh harus benar-benar ekstra menjaga anak-anaknya supaya ya apa yang mereka tonton tuh adalah hal yang baik, jadi bukan yang buruk, jadi bisa diikuti. Pokoknya harus benar-benar dijaga anaknya nonton apa. Sahabat Share, sebagai orang tua, Anda mungkin baru menyadari pentingnya pendidikan seks setelah maraknya kasus pergaulan bebas yang muncul di kalangan remaja
yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu pendidikan seks sangat diperlukan untuk mengantisipasi, mengetahui, dan mencegah hal-hal negatif lainnya yang dapat diakibatkan dari ketidakpahaman anak terhadap materi seksualitas. Peran orang tua dibantu oleh lembaga pendidikan atau lembaga pendukung lainnya sangat diperlukan untuk mengajarkan pendidikan seks sejak dini pada anak. Pertama, Anda harus punya konsep ya, dan punya pendiriannya sebagai orang tua. Lalu kedua, Anda harus merumuskan apa sih sebetulnya tujuan pengasuhan Anda. Mau menjadikan anak Anda apa? Kalau dia perlu les balet, Anda menjadikan dia penari balet. Kalau Anda memperkenalkan dia IT dari sejak awal, Anda kepengen dia jadi ahli IT apa? Kemudian sepakati bagaimana mencapainya. Apa sih yang paling penting nilai buat Anda? Reputasi akademis. Itukah yang Anda inginkan? Hanya keberhasilan akademis? Nah, tolong rumuskan kembali dulu gitu loh, tujuan pengasuhan apa. Yang ketiga, belajarlah teknologi. Jangan kalah pinter dari anak. Yang keempat, untuk bisa itu Anda berpegang pada Quran, tahu tentang perkembangan otak, ya. Lalu kemudian Anda turunkan tadi tujuan pengasuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Yang lima, tetaplah bekerja sama, jangan bercerai, ya. Jadilah tauladan yang baik. Jadi semua ini apabila Anda kemas secara baik, jelas tujuan pengasuhannya, insya Allah, ya, bijak berteknologi, anak Anda selamat. Demikianlah tayangan The Best DNA pada episode kali ini. Tetap saksikan The Best DNA for a Better Generation di episode selanjutnya hanya di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.